Rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Untuk memulai video kali ini, kita akan coba membahas beberapa saham ya. Nah, untuk saham yang pertama ya, kita akan mulai dengan membahas saham S Hardware Indonesia ya. Nah, di mana pada hari ini S Hardware berhasil menguat ya. Naik 1,9% di 1650 ya. Ini dapat kita lihat hari ini menguat cukup signifikan ya, terutama volumenya ya. Nah, baik kita lihat ini seperti kita ketahui ya, bulan Agustus ini S Hardware tampak ya turun ya setelah ex dividend ya. Nah, menguji supportnya ya yang ada di 1600 ya. Nah, dapat kita lihat di sini ACES berhasil rebound ya, penurunannya tertahan ya di support 1600 dan juga tampak juga bisa rebound ya, ini dari tarikan garis uptrendnya ya, uptrend yang terbaru ya. Ini dapat kita lihat. Nah, pada hari ini ACES dapat lanjut rebound ya dan menguji moving average 20-nya ya. Nah, besok ada potensi ya ACES lanjut naik ya untuk menembus moving average 20-nya dan juga sekaligus akan menguji resisten berikutnya yang ada di 1700-an ya. Nah, pada hari ini S Hardware sudah confirm ya. Dapat kita lihat hari ini naik ya dengan candle yang cukup oke dan volumenya pun juga oke ya, naiknya besar volumenya dan close di atas 1645. Jadi sudah mulai confirm ya untuk reboundnya ya, S Hardware ya. Kita akan tunggu besok ya untuk penembusan dan menguji resisten di 1700. Dan untuk volume sendiri ya, dapat kita lihat tren volume ya, dapat kita lihat mulai naik kembali ya. Ya, cukup bagus ya ini untuk kedepannya untuk ACES ya. Dan untuk dari MACD-nya dapat kita lihat sudah mulai diakumulasi kembali ya. Nah, ke depan langkah penting berikutnya untuk pergerakan ACES ya, yaitu bisa menembus di atas moving average 20-nya dan bertahan di atas moving average 20 dan menembus dari resisten 1700 untuk melanjutkan uptrend channelnya menuju resisten berikutnya yang ada di 1815. Saham berikutnya kita akan melihat saham sektor trade yang lainnya ya. Kita akan melihat Matahari Department Store atau LPPF ya. Nah, di LPPF ini terlihat masih tren turun ya, dan ini dapat kita lihat downtrend ya. Dan ini membentuk suatu pola ya yang disebut falling wedge ya. Ya, di sini terbentuk falling wedge. Nah, ini terlihat ada false break ya. Ini kejadian di tanggal 3 ya. Ketika IHSG tiba-tiba turun dalam sekali ya. Nah, namun setelah tanggal 3 itu harga kembali normal dan masuk ke dalam pola falling wedge itu kembali. Dan pergerakan LPPF ya, untuk saat ini terlihat LPPF memiliki resisten ya di 1300 ya. Jadi kita masih menunggu ya LPPF ya. Hari ini pergerakan cukup oke ya, tutup di 1295 dan masih gagal lagi ya menembus 1300. Nah, kita akan tunggu besok ya. Nah, apabila besok ya LPPF bisa melanjutkan kenaikannya dan bisa ditutup untuk hari kedua ya. Untuk hari pertama ya menembus downtrend channel dan sekaligus untuk
close di atas 1300 ya. Itu akan bagus untuk perubahan tren ya. Karena dia akan bisa mulai keluar dari tekanan downtrend ya. Nah, untuk volumenya sendiri ya, untuk LPP masih cenderung turun ya. Dan hari ini pun volume juga masih kecil ya. Jadi masih kita menunggu ya. Dan dari indikator MACD terlihat penurunan sudah mulai mereda ya tampaknya ya. Makanya dia terbentuk falling wedge ya. Dan dapat kita lihat tekanan jual pun sudah sangat berkurang dan kita akan menunggu terjadi kenaikan volume dan harga ya, di mana nanti akan ditandai dengan penembusan harga keluar dari downtrend dan juga harga akan cenderung naik di atas 1300. Nah, kita akan menunggu. Nah, hari ini sudah mulai ada tanda-tanda ya, di mana LPPF mulai menguji kembali ya 1300-nya ya. Oke, berikutnya kita akan coba melihat sektor mining ya. Ini kita akan melihat Elnusa atau Elsa ya. Nah, untuk Elsa pergerakannya di bulan Agustus ini masih di dalam range ya, di range 220 sampai 244 ya. Dan untuk Agustus ini sudah mulai membentuk uptrend channel yang baru ya. Nah, hari ini ya, Elsa mencoba keluar lagi ya, untuk bergerak ya, menembus resisten 244 ya. Dan hari ini ditutup di 246. Nah, kita akan tunggu akankah kali ini bisa bertahan di atas 244 ya. Karena bila kita lihat ya, di atas 244 terlihat banyak sekali tekanan jual ya. Nah, apabila bisa lolos ya, nah Elsa ini potensi untuk lanjut naik ya, untuk lanjut naik menuju ke resisten berikutnya yang ada di 272 ya. Nah, untuk volumenya sendiri ya, nah, sama Juli sampai Juli ini masih terlihat trennya masih cenderung turun ya. Makanya belum berhasil menembus ya area 244 sampai 252 ini ya, cukup berat ya tampaknya ya untuk Elsa ya. Dan 2 hari ini volume masih kecil ya. Jadi tercermin dari candlenya hari ini ya, yang masih kurang meyakinkan ya. Nah, sedangkan dari indikator MACD terlihat tekanan jual juga tidak terlalu besar ya. Dan akumulasi beli masih kecil ya. Jadi kita akan masih menunggu volume untuk bisa naik sehingga harga akan terdorong naik untuk menguji area resist di 244 sampai 25 ini kembali ya. Oke, berikutnya kita akan melihat sektor batubara ya. Hari ini kita akan melihat DOIT ya, Delta Dunia Makmur ya, DOIT ya. Nah, DOIT ini terlihat berkonsolidasi ya dan membentuk suatu pola konsolidasi yaitu ascending triangle ya dengan resisten yang ada di 294 ya. Dan terlihat pada bulan Agustus ini setelah menguat di awal bulan ya, menguji 294 namun gagal ya. Ini terlihat DOIT masih berkonsolidasi ya di atas moving average 20-nya ya. Nah, ini untuk acuannya ya, untuk supportnya ini ada di 266 ya. Jadi selama DOIT masih berada di 266 masih cukup oke untuk di hold ya. Dan kita akan menunggu penembusan dari resisten 294 untuk menguji resisten berikutnya yang ada di 324 ya. Nah, untuk volumenya sendiri masih terjadi penurunan ya, dari masih menurun berkonsolidasi di sini ya, volumenya masih cenderung kecil. Nah, untuk seminggu terakhir volume makin kecil ya, jadi harga cenderung bergerak konsolidasi ya. Dan bila kita lihat dari MACD-nya tampak tekanan jualnya makin membesar ini ya. Setelah penurunan ini di sini. Nah, ketika sideways terlihat tekanan jual cukup besar ya. Nah, kita akan tunggu
akankah konsolidasi ini berakhir bagus ya untuk Doit ya. Jadi berupa breakout ya ke 294 ya. Kita harapkan support 266 cukup kuat ya untuk menahan distribusi jual ini ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita lanjut saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya. Dimana nanti rekan-rekan akan tergabung di dalam suatu grup Telegram dan channel Telegram ya. Nanti dimana salah satunya akan mendapatkan suatu rekomendasi saham ya, lengkap dengan pembahasan analisa teknikalnya dan juga trading plan ya, yang meliputi entry dan juga exit plan-nya. Dan juga nanti di dalamnya nanti rekan-rekan juga bisa request ya chart analisa teknikal suatu saham ya, selain yang saya rekomendasikan. Dan juga rekan-rekan juga bisa berdiskusi dan konsultasi serta menanyakan ya apapun yang berkaitan dengan saham ya. Jadi untuk rekan-rekan yang masih baru memulai trading saham ini, hal ini bisa akan sangat membantu ya. Nah, berikut ini akan adalah contoh-contoh yang bisa dipertanyakan ya di grup tersebut ya. Nah, bila rekan-rekan ada yang tertarik ya dengan layanan di atas, bisa hubungi lewat telepon atau WhatsApp ke 0838 9602 1213. Oke, kita akan lanjut membahas saham berikutnya ya. Nah, kita akan berpindah ke sektor konsumer ya. Nah, untuk sektor konsumer, untuk yang saham pertama kita akan lihat yaitu kita akan lihat Kalbe Pharma ya. Nah, ini Kalbe Pharma sudah berkonsolidasi cukup lama ya. Ini dapat kita lihat Kalbe di bulan Agustus ini tampaknya cenderung berkonsolidasi ya dengan range resisten ada di 1640 dan support yang ada di 1575 ya. Dan terlihat pergerakan Kalbe cukup sempit ya. Nah, pada hari ini Kalbe berhasil rebound ya. Ini dapat kita lihat setelah kemarin ya menyentuh moving average 20. Hari ini Kalbe mencoba mulai rebound ya. Nah, nanti konfirmasi untuk mulai jalan naik lagi ya. Kalbe nanti ada di resisten 1640 ya. Nanti apabila besok Kalbe berhasil tembus dan close di atas 1640 ya, Kalbe potensi untuk lanjut naik ya, menguji resisten berikutnya yang ada di 1695 ya. Nah, untuk jangka menengah dapat kita lihat Kalbe ini masih cukup uptrend ya, masih cukup bagus ya. Dan untuk volumenya dapat kita lihat masih cenderung turun ya, jadi pada harga pergerakan masih range-nya sempit ya, jadi bergerak konsolidasi. Jadi kita akan menunggu ya penembusan dari resisten 1640. Nah, sedangkan dari moving MACD-nya sendiri ya, dapat kita lihat ada tekanan ya, namun masih belum terlalu besar ya. Nah, kita akan tunggu saja ya untuk penembusan dari resistennya dulu. Untuk mengkonfirmasi ya, akan mulainya uptrend jangka pendeknya kembali ya. Setelah bulan Agustus ini tampak bergerak sideways ya. Oke, berikutnya kita akan melihat sektor konsumer yang lainnya ya. Nah, kita akan melihat gudang garam ya. Sekarang sudah tanggal 25 ya, makin mendekati tanggal RUPS ya. Dan Kalbe masih berada dalam satu tren jangka pendek yang uptrend ya. Nah, hari ini candle berhasil rebound ya dari uptrend channelnya ya. Ditutup di 53.400 ya dan berhasil bertahan di atas supportnya ya di 53.025 ya. Jadi sampai tanggal 28 masih potensi naik ya menuju ke resistennya yang ada di 56.200 ya. Nah, dapat kita lihat volume ya
Nah, seperti ini dapat kita lihat volume cenderung tren oke ya. Volumenya cenderung naik, jadi dapat kita lihat uptrend channel yang terbentuk cukup bagus ya. Kemiringannya cukup bagus, cukup tajam ya. Nah, ini karena kenaikannya cukup sehat ya, karena diiringi dengan volume kenaikan yang cenderung naik juga ya. Ini juga dapat kita lihat dari MACD-nya ya, dapat kita lihat kenaikannya cukup bagus, di mana kekuatannya akumulasinya semakin kuat ya. Ini terlihat ya, dapat semakin kuat. Nah, kita akan tunggu rebound lagi ya. Kalau GGRM bisa lanjut naik, nah kita nanti perhatikan apakah power naiknya lebih tinggi ya. Kalau lebih tinggi berarti masih kemungkinan besar untuk lanjut terus ya. Nah, perhatikan apabila GGRM naik, namun dia masih tinggi tampak lebih rendah ya, lebih kecil ya. Ini mulai hati-hati ya. Dan juga perhatikan juga untuk volumenya ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham konsumer yang lainnya yaitu HM Sampurna ya atau HMSP ya. Nah, untuk HMSP terlihat pola yang terbentuk agak berbeda ya. Kemarin setelah menembus resistance 1740 ya, tampaknya HMSP gagal lanjut ya untuk menguji downtrendnya ya di 1850 dan malah 2 hari terakhir ini di minggu ini malah tertekan jual lumayan kuat ya sehingga harga close di bawah 1740 ya. Nah, sekarang dia akan menguji moving average 20-nya ya, menguji support moving average 20 dan juga supportnya yang ada di 1700 ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Nanti apabila gagal bertahan ya di atas 1700 nih, MSP ada potensi untuk lanjut turun kembali ya, menuju ke menguji support kuatnya yang ada di 1600 ya. Nah, ini perlu diwaspadai ya. Karena dapat kita lihat tekanan jual makin kuat ya, dibuktikan dengan kenaikan IHSG HMSP yang di atas ini candlenya, 2 candle di atas 1740 ini bisa dibilang kurang oke ya. Nah, di sini terlihat ini menunjukkan adanya tekanan jual yang besar ya, di mana HMSP berhasil menembus, namun ketika berada di atas 1740 banyak sekali supply ya dan tekanan jual sehingga dapat mendorong harga HMSP untuk turun kembali ya. Ini dapat kita lihat ini downtrend channel yang lama namun gagal tersentuh dan malah potensi membuat downtrend channel yang baru lagi ya. Dapat kita lihat terbentuk lower high ya. Nah, kita akan tunggu apakah bisa terus bertahan di 1700 ya. Nah, apabila bisa bertahan masih cukup oke ya. Oke, berikutnya kita akan coba melihat ya bagaimana indeks IHSG kita hari ini ya. Nah, oke. Seperti pembahasan kemarin ya, dapat kita lihat ini IHSG setelah 5 hari ya berkutat tertahan di resisten 5278 ya. Hari ini IHSG dapat kembali menguat ya. Nah, didorong dengan kenaikan sektor bank ya, bank terutama bank besar ya, seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI ya, sehingga akhirnya IHSG berhasil break ya, nah dan mencapai titik tertinggi di 5.341 ya. Nah, closingnya di 5.338 ya, atau naik 1,17% ya. Di harganya sudah makin mendekati ya, nah, makin mendekati gap ya. Nah, makin mendekati gap yang ada di 5.498 ya. Nah, ini nanti selama IHSG kita besok ya lanjut naik ya, atau nanti tetap bertahan di atas 5.278 ya, potensi untuk menutup gap ya masih cukup besar ya. Dan ini kita lihat ke pergerakan garis trennya ya. Nah, gapnya ada di sini ya. Nah,
ada gap besar di 5498. Nah, namun sebelum mencapai ke sana ya, ini tampak ada resisten up dari pola rising wedge dari IHSG kita ya. Nah, seperti ini. Nah, akankah uptrend channel ini akan menahan laju dari kenaikan IHSG ya? Atau IHSG langsung mulus ya? Naik menembus langsung menuju ke 5498 ya? Didorong oleh saham-saham bank yang berkapitalisasi besar ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Akankah IHSG bisa menembus ya sampai menutup gap ya? Nah, tapi kita lihat ya. Nah, kita lihat kenaikan IHSG diiringi dengan volume ya. Kenaikannya tren volume cenderung naik ya dalam 2 minggu terakhir, dalam 2 minggu ya, dalam 10 hari terakhir bursa ya. Hampir sama ya dengan yang terjadi di akhir Mei dan awal Juni, juga sama ya. Tren volume cenderung naik. Nah, akankah besok ini akan mirip jadi pembalikan arah atau malah IHSG makin terbang ya menuju ke 5498 ya. Kita akan ini untuk besok cukup menarik dapat kita perhatikan ya. Oke, untuk pembahasan sahamnya cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.